Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmatnya kita dapat melaksanakan acara debat calon kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Balitan Timur dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku MC dan sekaligus moderator akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, acara kedua yakni pembacaan tata tertib, acara ketiga yakni debat kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, acara keempat yakni kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita memulai acara pada kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Sebelum acara debat saya mulai, saya akan membacakan tata tertib debat. Tata tertib pada debat kali ini yaitu: 1. Setiap pasangan calon yang akan menyanggah jawaban dari paslon lain harus memberikan interupsi dan mengangkat tangan. 2. Setiap soal hanya diberikan waktu menjawab selama 3 menit. Jika waktu menjawab telah habis, maka setiap paslon dilarang untuk melanjutkan jawabannya. Keempat, setiap jawaban dari masing-masing paslon dilarang mengandung unsur sara. 5. Para paslon tidak diperbolehkan menggunakan handphone saat berlangsung demikian. 6. Audiens dapat dilarang keras dan menimbulkan kegaduhan saat debat berlangsung. Demikian tata tertib debat pada kali ini. Sebelum kita masuk ke acara debat, saya akan memperkenalkan para panelis yang akan memberikan pertanyaan yang saya sebut dengan hormat. Panelis pertama ada Ibu Ragil Susanti MPD. Panelis pertama ada Ibu Dewi Ragil Susanti MPD. Panelis kedua ada Ibu Fatmawati Jenaan SPD. Panelis ketiga ada Ibu Novita Hatibi SPD. Panelis keempat ada Bapak Donald Potabuga SPD. Habis baterai ada baterai dekat tadi tuh, ada baterai di atas meja. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu debat antar paslon. Pertanyaan pertama akan diberikan oleh Ibu Dewi Ragil Susanti MPD dan akan dijawab berurutan dimulai dari paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Untuk Ibu dipersilakan. Cek. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu mau cek suara pendukung dulu. Mana pendukung dari calon nomor urut 1, 2, dan 3? Yang lain yang di depan WC ini dia masih semangat mau dengar debat hari ini? Ya, jadi Ibu lihat yang para penghuni kubur hari ini muncul. Mungkin ada salah satu pasangan calon yang mereka jagokan. Mohon izin Bapak Ibu dan calon Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai panelis. Jadi kami sudah sepakat di sini kami akan membuat 3 sesi. Sesi yang pertama itu ada satu studi kasus, di mana studi kasus ini dari kesemua panelis itu memilih satu studi kasus yang akan diberikan kepada masing-masing pasangan calon untuk diminta pandangannya seperti apa. Oke? Itu waktunya selama 3 menit satu pasangan calon. Jadi mohon untuk pengurus OSIS yang pegang sebagai wasit waktu melihat masing-masing pasangan calon hanya diberi waktu 3 menit untuk studi kasus pertama. Selanjutnya untuk sesi kedua masing-masing panelis akan memberikan pertanyaan yang berbeda-beda. Pertanyaan ini nanti akan ditanggapi masing-masing oleh setiap pasangan calon. Jadi kami sebagai panelis akan
mendengarkan masing-masing jawaban dari setiap pasangan calon. Untuk sesi ketiga, nanti setiap pasangan calon akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon yang lainnya. Jadi nomor urut 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Seperti itu. Kita sepakat? Ya. Kalau kita sepakat, kita akan mulai sesi pertama. Untuk panitia siap waktu? Ya. Baiklah, untuk sesi pertama studi kasus yang diberikan oleh kami panelis, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2024 seperti yang kita tahu bersama, di mana presiden dan wakil presiden yang baru sudah dilantik. Demikian pun untuk menteri-menteri kabinet merah putih itu sudah dilantik, dan menteri pendidikan kita ternyata diganti. Menteri pendidikan diganti, banyak isu-isu yang berkembang, di mana jika ganti menteri maka kurikulum pun akan diganti. Bagaimana pandangan kalian tentang pergantian kurikulum ini jika terjadi? Apakah kalian setuju jika kurikulum merdeka ini diganti atau tidak? Jika setuju, berikan alasannya. Jika tidak, berikan alasannya. Selanjutnya, jika debat ini sampai ke menteri, kira-kira sebagai pengurus OSIS, sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sebagai perwakilan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bolangitang Timur, apa kebijakan yang ingin sekali kalian sampaikan kepada Menteri Pendidikan untuk bisa diterapkan di sekolah? Paham? Jadi yang pertama, apakah setuju dengan perubahan kurikulum? Yang kedua, jika ada kebijakan yang ingin kalian sampaikan kepada Menteri Pendidikan yang baru, kebijakan apa yang ingin kalian usulkan demi kemajuan pendidikan di satuan pendidikan? Paham? Ya. Diberikan waktu 30 detik sebelum menjawab, dan untuk menjawab kita mulai dari nomor urut 1, 2, 3 atau nomor urut 1 saja. Oke. Jadi sesuai kesepakatan kita akan mulai menjawab dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, waktu 30 detik sebelum menjawab. Minta tolong untuk panitia memberikan kode jika waktu sudah 30 detik. Pengurus kalau boleh pakai HP, stopwatch 30 detik mulai menjawab. 30 menit, 30 detik pada saat menjawab. 30 detik sebelum menjawab, 3 menit saat menjawab. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Dewi Ragil Susanti MPD. Jadi jawaban kami yaitu ada 2, setuju dan tidak setuju. Yang pertama kami setuju karena di sisi lain siswa-siswa dalam kurikulum merdeka ini mereka memilih cara pembelajarannya tersendiri. Tapi ada yang lain yang masuk kelas sesuka hati. Karena apa? Karena pembelajarannya dipilih oleh siswa tersebut. Kami tidak setuju karena ada kelas 12 tidak mungkin sudah sampai di situasi tersebut tiba-tiba mengganti kurikulum cara belajarnya. Bagaimana mereka beradaptasi dengan kurikulum yang baru ini? Ya, terima kasih.
Kemudian kebijakan yang kami berikan adalah Boleh bantu. Boleh bantu, Bantu, calon. 1 menit 10 detik berlalu. dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Pendidikan karena sudah berinisiatif untuk membantu para siswa-siswi yang mempunyai kesulitan dalam cara belajarnya sehingga dapat menimbulkan perkembangan di dalam sekolah tersebut. Itu saja, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu untuk kebijakan belum muncul. Boleh wakil. Saran, jika ada saran dari pasangan calon nomor urut 1, 2 menit, masih ada waktu 1 menit lagi. Kebijakan apa yang ingin kalian agar Menteri Pendidikan baru terapkan? Apakah kebijakan dalam hal berpakaian, dalam hal belajar? Apakah ada ide atau saran kebijakan yang ingin kalian sampaikan? Masih ada 25 detik lagi. Ya, saran kami kepada Menteri Pendidikan yang baru yaitu mengubah cara belajar siswa yang efektif. Bagaimana siswa itu bisa nyaman ketika masuk ke dalam kelas dan Bantu wakil. 9 detik, 8 Agar- detik. agar siswa nyaman di kelas dan Waktu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazofek Siratinoyo. Saya berasal dari kelas 10-2, nomor urut 2. Jadi sebelumnya mohon maaf, Ibu, saya ada sedikit permintaan. Apakah pertanyaannya boleh dibaca kembali? Boleh, mana mic? Sudah jalan waktu ini keluar. Kenapa tak ganti baterai? Tadi ada baterai. Jadi waktunya Ibu hentikan. Belum merdeka dengan kurikulum baru, apakah kalian setuju atau tidak? Kalau setuju, kenapa? Kalau tidak setuju, kenapa? Selanjutnya, sebagai siswa, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, jika kalian dimintakan saran kebijakan, apa saran yang ingin kalian sampaikan kepada Menteri Pendidikan untuk bisa diterapkan di setiap satuan pendidikan? Contoh, kami inginkan Menteri Pendidikan untuk memberikan kebijakan dalam 1 minggu 1 hari saja sekolah. Contoh, itu kebijakan. Ibu rasa yang di muka WC sana sangat setuju kalau ada kebijakan seperti itu. Jadi contoh-contoh kebijakan apa yang ingin kalian sampaikan ke Menteri Pendidikan untuk bisa diterapkan di sekolah? Paham? Ya. Waktu akan Ibu lanjutkan ketika kalian mulai menjawab. Jadi kami setuju dengan peraturan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan karena sudah baik tapi belum lebih baik. Alasannya di setiap sekolah itu tidak, maksudnya memang semua siswa kebanyakan menaati peraturan, namun tidak semuanya. Kebanyakan ada yang dikubur-kubur, ada yang bawa bolos. Jadi Bantu. Wakil boleh. waktu 1 menit 30 detik. Jadi saran yang kami berikan kepada Menteri Pendidikan yang sekarang itu lebih memperketat tata tertib sekolah. Terima
Terima kasih. Itu untuk saran, kemudian untuk masih ada waktu 1 menit 11 detik. Untuk pergantian kurikulum setuju atau tidak setuju, kami panelis belum menangkap jawabannya. Apakah dengan pergantian kurikulum kalian setuju atau tidak setuju? Dengan pergantian kurikulum kami sudah setuju. Jadi setuju ada pergantian kurikulum seperti itu. Alasannya masih ada waktu 33 detik. Mengapa setuju? Karena lebih baik peraturan yang sekarang daripada yang sebelumnya. Pasangan calon mulai menjawab pertanyaan, dan untuk diinformasikan kepada pasangan calon boleh saling membantu menjawab, jangan hanya salah satu calon yang menjawab, jadi boleh menambahkan jawaban atau melengkapi jawaban. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Kami rasa murid-murid terlalu bebas. Kebijakan yang kami berikan adalah mendisiplinkan waktu untuk para murid-murid agar murid-murid tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Baru? Sekian. Masih ada waktu 1 menit 40 detik. Boleh ditambahkan jawabannya. Mendisiplinkan waktu seperti apa? Berarti kebijakannya apakah jam datang pagi diubah atau seperti apa? Atau jam pulangnya yang diubah sesuai permintaan teman-teman sana? Apa yang mau ubah? Yang pulang. Karena mendisiplinkan waktu, murid-murid itu datang ke sekolah itu apel itu jam 7:10. Lalu pulang sekolah itu jam 2. Masih ada lagi 30 detik lagi. Dan jangan sering membuli. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk para paslon harus lebih semangat lagi. Tadi Ibu sudah mendengar jawaban-jawaban dari ketiga paslon 1, 2, dan 3. Di situ Ibu akan ambil, ada yang mengatakan sering bolos, ada yang mengatakan malas belajar, sering di luar. Nah, melihat fenomena ini, dan memang fenomena itu sering terjadi, bahkan sehari-hari terjadi di sini. Setiap pagi itu guru piket selalu mengapel tersendiri yang terlambat. Berikut, guru piket maupun security sekolah sering ke belakang-belakang sana. Tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Dewi tadi itu ada yang disebut, biasanya disebut dengan penghuni kubur. Jadi banyak yang di belakang-belakang sana. Nah, pertanyaan dari saya, dengan melihat kondisi yang sekarang, yang sering banyak di luar, yang sering bolos, malas belajar. Nah, pertanyaannya, bagaimana seandainya nanti kalian terpilih menjadi menjadi ketua OSIS dan wakil ketua nanti, bagaimana Anda memotivasi mereka
yang sering di luar, yang malas belajar, yang sering bolos, apalagi yang nanti mau cari di belakang-belakang. Kira-kira kiat-kiat apa, motivasi apa yang nantinya Anda berikan untuk apa yang Ibu sudah katakan tadi? Oke, jadi mulai dari mana tadi? Ya, jadi mulai dari nomor 2 diberikan waktu untuk menjawab selama 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi motivasi kami untuk mengajak siswa-siswi yang tadi sama Ibu ada bilang yang sering bolos, itu yang sering kabur-kubur. Jadi kami akan meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya mematuhi tata tertib sekolah dan menjaga kebersihan sekolah. Contoh mematuhi tata tertib sekolah seperti datang ke sekolah dengan tepat waktu, pulang dengan tepat waktu, jangan pulang nanti pulang jam 3 baru yang lain pulang jam 12. Baru memperhatikan cara berpakaian. Cukup itu saja, sekian, terima kasih. Masih 1 menit 30 di 1 menit 10 DP cara enggak ada tadi. Cara-cara motivasinya enggak ada. Cek. Fokus akan cepat. Ada alasan pula. Mungkin kaitannya tadi dengan siswa-siswa sering bolos, ya kan? Ya, jadi siswa ini karena peraturan di sekolah itu bagi mereka terlalu gimana ya? Alasan satu yang pertama, pangkas rambut. Memang wajar. Halo guys. Orang membang kretek. Orang pilih nomor 5. Nomor berapa? Nomor berapa? Apa dong? Kamu apa guru? Dua. Apa? Yang lagi sana. Nomor berapa? Nomor 2. Orang pilih rambut mau panjang. Rambutnya nagunting. Nomor berapa, Rian? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor berapa, Ibu? Untuk ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke. Nomor berapa? Nomor 2. Akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Kemudian cara kami untuk mewujudkan hal tersebut adalah kami akan mengadakan pertemuan dengan perwalian kelas untuk mendengarkan masalah dan kebutuhan siswa serta melibatkan mereka. Nomor berapa ini? Mau pilih nomor berapa? Terima kasih. Untuk cuma sampai nomor 3 wakil OSIS dan wakil ketua OSIS. Dua. Belum pilihan terang. Belum ada kamu. Lihat di sini. Dua deh. Kalau ada yang bagus. Tindakan yang didapatkan Berampak. siswa yang sering bolos atau yang sering terlambat
yaitu Masing-masing pasangan calon, kalian sudah bisa tahu apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya ada ketambahan satu sesi sebentar, itu ada diberikan kesempatan kepada forum untuk memberikan pertanyaan, tapi hanya 2 orang saja ya. Perwakilan siswa yang ingin memberikan pertanyaan hanya 2 orang saja. Itu di sesi terakhir. Baiklah, kita masuk ke finalis kedua, Pak. Ya, pasangan calon di sini saya akan bertanya, namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit pernyataan. Seperti kita ketahui, kalian telah masuk organisasi atau telah bergabung dalam organisasi yang ada di sekolah. Otomatis waktu kalian sudah terbagi antara waktu belajar dan waktu berorganisasi. Yang saya tanyakan, bagaimana cara atau strategi kalian untuk membagi waktu atau menyeimbangi waktu antara waktu belajar dan waktu berorganisasi agar tetap terjaga nilai-nilai mata-mata pelajaran dan tetap stabil dan tidak anjlok. Paham kan? Jadi berikan waktu menjawab kepada pasangan calon nomor urut 3. Akan mengadakan rapat secara rutin antara anggota-anggota OSIS agar hal tersebut tidak terjadi. Tidak ada lagi yang menambahkan? Hanya sebatas rapat? Masih ada waktu 1 menit 30 detik? Rapat untuk membahas apa? Tidak disampaikan? Kami ingin rapat bersama guru-guru untuk menanyakan agar waktu pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan itu mengganggu pelajaran tersebut. Yaitu dari diri kita sendiri, bagaimana kita pintar mengatur waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Ya, itu saya. Jadi kami akan mengadakan forum diskusi dan membuat konsultasi secara rutin sehingga setiap anggota OSIS memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka dan berdiskusi untuk membagi waktu agar tidak mengganggu waktu pelajaran yang ada di dalam jam pelajaran. Ada lagi? Pas. Dibanding kegiatan belajar mengajar, ini studi kasus yang saya alami. Meskipun saya mengurus tim sepak bola yang mana pemainnya itu hanya mau di lapangan tapi sering tidak ada di dalam kelas. Jadi bagaimana kiat atau strategi kalian agar supaya teman-teman yang hanya hobi dengan eskul tapi tidak ada di kegiatan belajar mengajar agar bisa berbarengan.